Wahai Siwa Mahadewa, hamba pernah mendengar para tetua di Dwi Pantara berkata, Banten atau sesajen bukan sekadar persembahan, melainkan terjemahan Weda itu sendiri. Benarkah Weda yang sukar dipahami itu diwujudkan dalam bentuk Banten agar dapat dijalani oleh manusia biasa? Benar adanya. Wahai Girija, Weda adalah wahyu kesadaran. Namun tidak semua manusia dapat menembusnya lewat aksara dan bahasa. Maka para resi tidak menurunkan Weda hanya sebagai teks, tetapi menghidupkannya sebagai bentuk, gerak, warna, dan persembahan. Itulah sebabnya Banten atau sesajen disebut Weda yang diwujudkan. Pada mulanya, Weda didengar oleh para resi disebut Weda Sruti, bukan dibaca. Ketika manusia semakin jauh dari daya dengar batin, Weda ditulis, dijelaskan, lalu diterjemahkan ke dalam simbol hidup. Bagi mereka yang tidak mampu membaca Weda dengan pikiran, para tetua mengajarkannya melalui tindakan sadar. Maka lahirlah Banten, sesajian, upakara. Bukan sebagai pengganti Weda, tetapi sebagai tubuhnya atau pengejawantahan Weda itu sendiri dalam bentuk dan simbol. Bagaimana Buana Kosa menjelaskan ini, wahai Nata? Buana Kosa mengajarkan bahwa Buana Agung atau alam semesta dan Buana Alit atau tubuh batin manusia tersusun dari prinsip yang sama. Apa yang ada di langit, ada pula di bumi. Apa yang ada di bumi, ada pula dalam diri manusia. Sesajen, Banten, upakara disusun bukan sembarangan, melainkan mengikuti tatanan Buana itu sendiri. Banten atau persembahan yang berbentuk segitiga melambangkan energi bawah atau buta, unsur kasar, daya gerak. Ini adalah yantra penataan alam bawah agar tidak liar. Segi empat atau bujur sangkar melambangkan bumi dan manusia atau buah loka, dharma, arah mata angin. Ini adalah yantra keseimbangan hidup. Bentuk bulat melambangkan swahloka, kesadaran dewata, keutuhan tanpa sudut. Ini adalah yantra kesadaran luhur. Dengan demikian, satu Banten kecil adalah mandala Buana Kosa dalam bentuk nyata. Lalu di mana mantra dan tantra berada di dalamnya? Duhai Mahabali. Mantra hadir dalam ucapan, doa, dan niat saat Banten disusun dan dipersembahkan. Mantra menata getaran batin. Yantra hadir dalam bentuk, susunan, dan arah. Yantra menata ruang kesadaran. Tantra hadir dalam keseluruhan tindakan sadar itu sendiri. Tangan yang menyusun, pikiran yang hadir, hati yang tulus. Tanpa mantra, Banten hanya benda. Tanpa yantra, Banten kehilangan arah. Tanpa tantra, Banten menjadi rutinitas kosong. Mengapa ini diajarkan lewat Banten, bukan kitab ataupun sastra? Karena tidak semua manusia berjalan lewat kepala. Sebagian berjalan lewat tangan, sebagian lewat rasa, sebagian lewat kebiasaan yang disucikan. Maka para tetua Dwi Pantara berkata, jika kau belum mengerti maknanya, lakukanlah dengan benar dan penuh bakti. Pengertian akan menyusul. Inilah kebijaksanaan pedagogi Weda di Dwi Pantara. Apakah tujuan akhirnya, wahai Mahayogi? Bukan agar manusia terikat pada sajen, tetapi agar melalui Banten, ia belajar menata hidupnya. Ketika kesadaran telah matang, upakara boleh sederhana, bentuk boleh gugur, simbol boleh dilepas. Namun, tatanan batin yang telah terbangun itulah dharma sejati. Banten adalah Weda yang berjalan. Yantra adalah Weda yang terlihat. Mantra adalah Weda yang terdengar. Tantra adalah Weda yang dijalani. Barang siapa memahami ini, ia tidak akan meremehkan sesajen, dan tidak pula terikat padanya. Ia hidup selaras dengan Buana Kosa, di luar dan di dalam dirinya.